Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Rati Silviana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, NIM 2311520061. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 3 Pasekan, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri. Hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 5 dengan materi pembelajaran tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran ke-1. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa semangat. Semangat ya, alhamdulillah. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mari ketua kelasnya dipimpin berdoa. Tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Hari ini semua masuk? Masuk. Masuk. Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat. Ya. Sekarang untuk menambah rasa cinta tanah air kita menyanyikan salah satu lagu nasional terlebih dahulu. Ayo anak-anak berdiri dulu. Nyanyinya sambil berdiri nggih. Insya-Allah sampai Merauke, berjaya murah-murah. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sampai Merauke, berjajah murah-murah. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sekarang Bu Guru punya gambar. Coba kalian perhatikan. Nah, ada gambar apa saja? Pohon, kelinci, batu. Ya. Nah, sekarang Bu Guru tanya, dari semua gambar itu yang termasuk makhluk hidup yang mana saja? Kelinci. Kelinci, ayam, pohon termasuk tidak ya? Iya, pohon juga termasuk makhluk hidup. Masih ingat apa saja ciri-ciri makhluk hidup?
Ada 6 ya. Ada 6 apa saja? Yang pertama, ya, membutuhkan makan dan minum. 2, ya, bergerak. Ada berkembang biak. Yang ketiga, yang keempat apa? Apa? Tumbuh. Ya, tadi Mbak Esti bilang peka terhadap rangsang. Terus yang satu apa ya? Apa? Bernafas. Nah, kalian juga termasuk makhluk hidup karena kalian dia bernafas, dia berkembang biak, dia tumbuh. Nah, hari ini kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup yang bergerak. Nah, salah satunya tadi kan bergerak, ciri-ciri makhluk hidup. Kita hari ini mempelajari tentang tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik dapat menganalisis gerak hewan dengan cermat. Jadi nanti kalian akan ada gambar, tugas kalian menganalisis alat geraknya apa dan fungsinya untuk apa. Yang kedua, melalui kegiatan menyusun puzzle, peserta didik dapat membuat model sederhana alat gerak dari karton dengan benar. Jadi nanti ada puzzle, tugas kalian menggabungkan puzzle itu menjadi model alat gerak hewan sederhana. Oke? Terus yang ketiga, melalui kegiatan membaca teks bacaan, peserta didik dapat menganalisis ide pokok dari suatu paragraf dengan benar. Nanti ada teks bacaan, tugasmu mencari ide pokoknya setiap paragraf. Yang keempat, melalui kegiatan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf dengan benar. Jadi nanti ada satu ide pokok, tugas kalian membuat paragraf dari ide pokok yang ada. Nah, sekarang agar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Siap? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekali lagi, tepuk semangat. Oke, sekarang Bu Guru punya gambar. Amati gambar yang ada di depan. Ada hewan apa saja? Babi, angsa, kambing, ya sama kan? Nah, sekarang coba kalian lihat hewan kudanya. Ada berapa kaki? Ya, kuda memiliki 4 kaki. Digunakan untuk apa? Berjalan dan berlari. Berjalan dan berlari, ya betul. Lalu kambing punya berapa kaki? 4. Digunakan untuk Berjalan dan berlari. ya, berjalan dan berlari sama. Ada angsa punya berapa kaki? 2. Digunakan untuk Berjalan dan berenang. berjalan dan berenang. Jadi kalau di darat menggunakan kakinya untuk berjalan, kalau di air digunakan untuk berenang. Ada bebek punya berapa kaki? 2. Digunakan untuk apa? Berjalan dan berenang. Berjalan dan berenang juga sama ya. Terus yang apa ini? Kata punya berapa kaki? 4. Digunakan untuk Melompat dan berenang. iya, melompat dan berenang. Jadi kalau di dalam air kata menggunakan kakinya untuk berenang. Yang terakhir Babi. punya berapa kaki? 4. Untuk Berjalan. berjalan. Jadi itu tadi organ-organ gerak pada hewan. Sekarang Bu Guru punya teks bacaan. Bu Guru tanya dulu ada berapa paragraf? 2. 2. Bu Guru minta Mbak Nisa baca paragraf pertamanya. Organ gerak manusia dan hewan.
Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Ya, paragraf kedua, Mbak Esti, ayo. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Ya, sekarang guru tanya paragraf 1 ide pokoknya apa Mbak Aisyah? Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Iya. Jadi ide pokoknya salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Paragraf 2 Mbak Aisyah apa? Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Iya. Paragraf 2 ide pokoknya tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, sekarang waktunya kalian berkelompok. Nanti kalian guru bagi menjadi 4 kelompok. Yang sebelah sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Guru bagikan LKPD-nya. Nanti kalian kerjakan ya. Didiskusikan dengan temannya. Dikeluarkan tulisnya. Iya. Ini ya. Meracun. Ngerti banget. Berarti aku sih
Sudah. Ya, sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi kalian, terlebih dahulu kita ice breaking ya. Ayo berdiri semuanya. Siap? Organ gerak hewan. Ikan, organ geraknya sirip, fungsinya berenang. Ayam, organ geraknya kaki, fungsinya berjalan. Katak, organ geraknya kaki, fungsinya melompat. Burung, organ geraknya sayap, fungsinya terbang. Ular, organ geraknya perut, fungsinya melata. Ya, betul? Ya, betul. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Sekarang kelompok 3. Bacakan ide pokok yang sudah ditemukan. Ya. Paragraf pertama, ide pokok. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Paragraf kedua, ide pokok. Gerak pada hewan dan manusia menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Paragraf ketiga, ide pokok. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Paragraf keempat, ide pokok. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Paragraf kelima, ide pokok. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Sudah? Sama semua? Sama. Terima kasih Mbak, tepuk tangan. Sekarang kelompok 1. Ayo Mbak Esti. Organ gerak terdiri atas dua macam, organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Tulang adalah organ gerak pasif, sedangkan otot adalah organ gerak aktif. Ya, sama semuanya? Sama. Sama. Terima kasih Mbak Esti. Tepuk tangan. Yang terakhir, hasil membuat puzzle-nya. Ayo
berkaki 4. Fungsinya untuk berjalan dan juga melompat. Ya, teman-teman sama semua? Sama. Mbak Kayla, tepuk tangan. Nah, hari ini kita kan sudah belajar tentang organ gerak hewan dan juga tentang ide pokok. Kalian dengarkan dulu videonya biar informasi yang kalian dapat bertambah. Nanti kita gunakan untuk tugas individu ya. Didengarkan dulu yang didengarkan dulu, terus nanti hewan itu tentunya alat gerak hewan itu berbeda antara hewan yang satu dengan yang lainnya. Sekarang coba kalian perhatikan, hewan sapi memiliki alat gerak berupa sepasang kaki depan dan kaki belakang yang digunakan untuk berjalan. Namun, alat gerak itu berbeda dengan alat gerak yang dimiliki oleh ikan. Ikan memiliki alat gerak sepasang sirip dan ekor yang digunakannya untuk berenang di dalam air. Berbeda lagi dengan alat gerak yang dimiliki oleh burung. Burung memiliki alat gerak sepasang sayap yang digunakan untuk terbang dan sepasang kaki untuk berjalan. Selain burung, ada juga yang namanya ayam. Meskipun hewan ayam memiliki sepasang sayap dan sepasang kaki, namun ayam tidak dapat terbang. Justru mereka hanya menggunakan kakinya untuk bergerak. Nah, berbeda lagi dengan ular. Ular tidak memiliki kaki ataupun sayap. Namun, hewan ular bergerak dengan menggunakan otot perutnya. Manusia dan hewan dapat bergerak karena jaringan tulang dan otot yang saling bekerja sama. Semua makhluk hidup tentunya memiliki yang namanya tulang. Tulang adalah organ keras dari semua jaringan dalam tubuh yang bersifat kuat dan kaku. Namun, tulang tidak dapat bergerak sendiri. Karena itu, tulang disebut sebagai alat gerak pasif. Selain itu, ada yang namanya otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Tanpa otot, tulang tidak dapat bergerak. Maka dari itu, otot merupakan alat gerak aktif. Nah, jadi kesimpulannya, tulang dan otot saling melengkapi dan bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Kerjasama antar alat gerak disebut dengan sistem gerak. Setiap paragraf yang kita baca memiliki ide pokok di dalamnya. Adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok dapat ditemukan dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Perlu diingat ya, bahwa letak kalimat utama itu dapat berada di awal paragraf atau disebut dengan paragraf deduktif, yaitu yang memiliki kalimat utama terletak di awal paragraf. Kemudian, apabila dia berada di akhir paragraf, maka dia disebut dengan paragraf induktif, yaitu kalimat utama berada di akhir paragraf. Dan yang ketiga, ada paragraf campuran, apabila kalimat utama berada di awal dan di akhir paragraf. Ide pokok juga sering disebut sebagai gagasan utama, pikiran pokok, gagasan pokok, atau pokok pikiran. Semuanya memiliki arti yang sama. Kemudian, apa yang menjadi fungsi dari ide pokok?
Ide pokok berfungsi untuk memberikan penjelasan dari inti suatu paragraf sehingga pembaca dengan mudah dapat memahami paragraf tersebut. Lalu bagaimana ya cara menentukan ide pokok? Yang pertama, kita harus membaca teks dengan saksama secara cermat. Kemudian, kita baca teks secara berulang. Lalu, kita temukan kalimat utama, baik di awal yang disebut deduktif, di akhir yang disebut induktif. Sekarang LKPD-nya dikumpulkan dulu yang tadi. Ya. Sini. Ayo kalian. Iya. Tugas individunya dikerjakan ya. Tidak boleh mencontek, tidak boleh melihat milik temannya sendiri. Diberi nama panggilan saja. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Ya. Ya. Sudah semua ya? Nah. Oh iya. Sudah, sekarang guru mau bertanya dulu, Sek. Duduk dulu. Nah, anak-anak, apa yang telah kita pelajari hari ini? Apa saja kita belajar apa? Iya, organ gerak hewan. Kemudian belajar apa? Iya, terus apa tadi? Menemukan ide. Tadi membuat apa? Hasil. Iya, model alat gerak hewan sederhana dengan menyusun puzzle. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Seru? Ya, semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Untuk selanjutnya, Bu Guru minta kalian berkemas-kemas dulu, dimasukkan semua bukunya. Sudah? Nah, jangan lupa belajar di rumah karena pada pertemuan selanjutnya kita masih akan
perubahan gerak pada hewan, nggih? Iya. Sekarang dipimpin berdoa dulu pulangnya Mbak Kaila. Yuk kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa warzuqna istiba'a wa arina batila warzuqna istinaba. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih. Sekian dari guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang dari kelompok 1. Nomor 2. Kelompok 3.